Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sekarang mau ngambil madu nih. Kita pakai peralatan sudah lengkap cuy. Ini sudah pakai sarung tangan, sudah pakai rompi senjata. Kita mau perang guys. Oke, nah ini begini nih. Nah, pokoknya biar aman kita mau ngambil madu. Pokoknya nanti kalau misalkan kita takut, nah ini Babe yang bertindak. Oke, pokoknya kita mau lanjut. Oke, nanti kita lanjut. Oke, halo guys. Aduh, mohon maaf banget nih. Setelah dipikir-pikir ya, demi keselamatan kita bersama. Jadi kita memutuskan yang ngambil madu itu tetap si Babe ya, karena harus yang sudah profesional. Jadi biar kitanya aman dan tentu si koloni lebahnya juga aman gitu. Nah, ini kebetulan koloni lebah ini kita pelihara udah lama ya. Ini ada di depan rumah. Dulu kita punya 4 koloni dan ini tersisa 2 sekarang karena kita nggak mengurung si ratunya bener-bener ini ya. Jadi hanya memotong sayapnya. Jadi begitu sayapnya tumbuh lagi atau ada ratu baru, nah udahlah kabur gitu. Tidak terlalu merawatnya gitu. Kita hanya menaruhnya di tempat kotak-kotak gitu. Ya udah, kalau kita butuh tinggal ngambil gitu aja sih. Dan kita juga jarang ya kalau untuk madu di sini itu musiman. Jadi kalau misalkan lagi musim berbunga, misalkan pohon mangga berbunga, pohon rambutan berbunga, nah itu kemungkinan besar madunya itu banyak gitu kan. Tapi kalau di luar itu madu-madu ya sedikit gitu kan. Atau bahkan ya cukup buat konsumsi si koloni lebah itu sendiri gitu kan. Oke, ini kita langsung aja lihat nih. Mungkin kedengaran langsung kan ya, nih betapa mengerikannya koloni lebah ini. Kalau kita nggak pakai pengaman tentu kita akan diserang ya. Apalagi beberapa koloni lebah itu ada yang emang karakternya itu galak gitu. Beberapa sih enggak. Jadi misalkan kita nggak pakai alat pelindung lebah seperti ini nih juga enggak, kita nggak akan diserang itu untuk koloni lebah yang emang sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Tapi untuk beberapa koloni lebah yang emang karakternya galak gitu, dia akan nyerang terus, bahkan cenderung mengejar gitu. Nah, ini juga udah kalau di sini udah cukup kondusif, yang nggak terlalu menyerang, tapi ya bahaya juga gitu kan. Ya, satu hal lagi ya untuk keamanan gitu kan. Si lebah itu sebenarnya menyengat, cuman dia menyengat juga itu sama dengan bunuh diri gitu. Jadi kalau dia nyengat kita gitu kan, dia otomatis juga ikut mati gitu. Kalau kita nggak mati ya, semoga aja nggak mati. Udah, paling gitu aja. Kita lihat ini cukup banyak sih. Kalau kita nyebutnya itu lempengan, si sarang lebah itu gebingan kalau bahasa Sundanya. Jadi bukan hanya madunya, kalau di tempat kita itu bukan hanya madu yang diambil ya. Jadi si anak lebah itu yang masih kecil-kecil itu juga diambil. Ada beberapa digunakan untuk syarat adat ya, adat di sini, dan yang lainnya ya mungkin buat konsumsi juga sering dikonsumsi di sini. Super. Itu mengandung protein yang sangat tinggi ya, si anak lebah ini. Dulu saya juga sempat merasakan makan si anak lebah yang kecil-kecil ini ya. Saya kebetulan di rumah lagi habis panen gitu kan. Saya lihat ada rebusan apa namanya ya, kukusan anak lebah pakai sambal gitu. Wah, pokoknya kelihatannya enak banget. Jadi saya nyobain. Emang sebelumnya belum pernah nyoba dari kecil. Nah, waktu itu saya coba karena penasaran juga. Rasanya enak, manis banget. Sumpah itu enak, manis, krenyes gitu kan. Pas dimakan itu si anak lebah itu yang masih putih-putih itu, manis, krenyes gitu kan. Itu kan mengandung protein yang tinggi ya. Ternyata tubuh saya itu nggak menerima. Jadi proteinnya terlalu tinggi dan alhasil gatal-gatal karena alergi ya. Jadi seluruh badan itu gatal, bentol. Wah, itu sih kejadian yang alergi pertama yang saya alami gitu selama saya hidup gitu kan. Nah, paling itu buat yang mau nyobain, kalau emang
tubuh kalian kuat sih boleh-boleh aja. Ini salah satu makanan ekstrim ya, ekstrim tapi menyehatkan juga sih kalau emang tubuh kita menerima ya. Sebenarnya saya nggak alergi kalau misalkan makan udang atau makan seafood gitu, nggak alergi. Tapi kalau anakan lebah gitu, ini proteinnya lebih dari cumi, lebih dari udang, pokoknya luar biasa. Manfaatnya pasti keren banget. Oke, buat teman-teman yang nyari madu pasti banyak banget madu-madu yang emang asli bener, tapi banyak juga madu yang emang udah campuran gitu kan. Beberapa yang paling terkenal itu kan kita kalau beli madu dari suku Baduy itu kan mantap tuh, luar biasa itu madu hutannya. Enak gitu, maksudnya madu hutannya sangat melimpah di sana. Terus ada juga madu yang emang dibudidaya kayak di daerah Cibubur ya kalau nggak salah, itu ada budidaya lebah yang menghasilkan madu. Ada juga yang emang beli di apotek tuh, banyak kan, ada macam-macam merek gitu kan. Lalu apa sih manfaat dari madu itu ya? Saya akan jelaskan beberapa manfaat dari madu bagi kesehatan dan juga bagi kecantikan. Oke, yang pertama itu manfaat madu bagi kesehatan. Yang pertama itu ada mencegah diabetes. Terus ada yang kedua itu mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Yang ketiga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang keempat menyembuhkan luka. Ini kalau menyembuhkan luka ini, luka dalam artian fisik ya. Kalau luka mantan itu kayaknya susah disembuhkan pakai mantan. Udah lanjutkan, yang kelima itu menurunkan kolesterol dan berat badan. Nah ini dari situs liputan6.com saya membaca. Dan seperti itulah. Dan satu hal yang jadi kebiasaan saya itu dalam konsumsi madu itu adalah sebagai alat penyembuh batuk atau radang gitu. Kalau misalkan kita kena batuk atau radang, saya biasanya memeras jeruk nipis atau lemon, terus dicampurkan dengan madu. Itu khasiatnya luar biasa ya, 3 harian lah itu kita rutin mengonsumsi itu. Kalau kita kena radang pun itu insya Allah kita akan segera pulih gitu kan. Dan satu lagi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh tadi, itu kalau misalkan kita membutuhkan stamina yang kuat dalam beraktivitas, rutin mengkonsumsi madu beserta jeruk nipis atau lemon sih yang lebih utama. Itu luar biasa, kita pasti akan punya stamina yang bagus gitu kan. Oke guys, kita sekarang sudah dapatin, lihat guys. Luar biasa tuh, lihat ada anakan-anakannya. Ini baru satu sarang ya, kita nanti akan coba lagi di sarang sebelahnya, satunya lagi sama si Babe, karena kita tadi nggak berani akhirnya. Maduna saeutik. Ya, maksudnya jawang tengah bedol ku andi colok buieu lokak. Kami tuh ngeliatnya sok bedol. Tah, berhasil bos Di itu tekukan ya? Dia Tekukan ya. ai bulan ditekep pun dia gegeret. Pisahkeun we kana wadah ieu. Oh, Oh, dikeurkeun. luar biasa. Di bareto sana ge aya di bawah madu. Alhamdulillah, lihat. Oh guys, kita sekarang udah dapat ini, lihat nih. Ini sarang madunya, cuman sayang ini isinya udah anakan. Kita telat, emang nggak sengaja ini ya. Nah ini madunya kita dapat segini nih. Ini mungkin kira-kira segini tuh ada sekitar setengah botol aqua lah. Insya Allah sih ada segitu ya. Nah ini lihat, berkat si Babe itu ada yang luar biasa. Ini pokoknya nanti kita cek lagi, kita nyari madunya. Nah ini nih madunya nih. Nah ini kelihatan seperti air tuh. Nah ini madu nih. Cuman ini karena di pinggirnya udah banyak anakan, jadi kita agak susah buat ngambilnya. Paling nanti kita coba peras ya, buat ngambil ininya doang, madunya doang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus subscribe channel Dodi, oke? Dan Amuba Aviary. Kita nanti akan bikin
Amoeba Farm. Itu jadi meliputi semua, ada dari peternakan, pertanian dan lain-lain lah. Sama aviari juga nanti ada di sana. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.